acara intinya adalah bedah materi oleh Ibu Yeti Yuliana SPD, Guru Bahasa Indonesia SMI Negeri 5 Yogyakarta. Monggo kepada beliau Ibu Yeti Yuliana SPD, kami persilahkan sepenuhnya kepada Ibu Yeti. Terima kasih Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat Ibu DRA Titi Sugiyarti, yang saya hormati Ibu Titi Irawati, Bu Esti Sulistiantini, Ibu Widawati yang menemani saya juga di sini, Bu Dian. Senang sekali rasanya bisa hadir kembali di SMP Negeri 6 Yogyakarta dan halo para satria Tama Muda, apa kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Semangat dong, ayo semangat dong. Baik, Bu. Baik, Bu. Siap belajar bersama hari ini, Nak? Lapar, Bu. Siap. Apa? Belum sarapan kah? Ada yang bilang lapar. Oke, kita langsung saja ya. Kita akan belajar hari ini ke ASPD, begitu ya. Kenapa? Karena itu adalah nilainya nanti menjadi tiket, gitu ya. Tiket untuk mendapatkan sekolah ke jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi harapannya tentunya mendapatkan nilai yang baik, gitu ya. Seperti tadi Bu Titi sudah mengatakan, jangan hanya lulus saja, tetapi kalau bisa mendapatkan nilai yang baik. Bukan tidak mungkin bisa menjadi yang terbaik, gitu ya. Tadi Alisa ya sepertinya yang sempat mendapat nilai terbaik sekota. Nah, bukan tidak mungkin nanti bisa terbaik se-DIY. Karena sebetulnya bukan, yang terpenting itu adalah bukan sekolah di mana, tetapi siapa yang punya kemauan, punya motivasi belajar yang tinggi, gitu ya. Bisa. Bukan harus sekolah di mana, gitu ya. Tetapi siapa yang punya tekad, punya kemauan untuk bekerja keras. Oke, baik, kita langsung saja. Ini Bu Yeti langsung share ya. Oke, anak-anak, bagaimana Satria Tama Muda sudah tampil kah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Mungkin Bu. saya perlu dibantu bagaimana supaya tulisannya ada yang tertutup, yang tampak di saya. Mohon bantuan. Ada tulisan yang tertutup. Seperti ini ada tulisan. Jadi saya tidak bisa membaca seperti ini. Jadi tidak bisa. Ya, cukup di situ. Ya. Baik, kita langsung saja. Hari ini kita akan membahas 40 soal karena waktunya sudah hampir menunjukkan pukul 9.30, sekarang 9.23. Kita langsung ke 40 soal. Soal pertama terkait dengan makna kata infeksi, gitu ya. Nah, ketika kita bertemu dengan makna kata yang ditanya itu kan adalah makna kata leksikal sebetulnya ya. Nah, tetapi kita tidak bisa membuka kamus. Padahal di teks ini, anak-anak silakan membaca, yang ditanyakan adalah makna kata infeksi. Padahal pilihan A, B, C, D itu semuanya ada di KBBI loh ya. Terkena hama, infeksi iya, ketularan penyakit betul juga, kemasukan bakteri iya, berkembangnya parasit iya. Semuanya bisa ada di KBBI. Lalu bagaimana kita memilih? Sebetulnya di dalam teks sudah diberikan bantuan gitu ya. Ada kata kunci. Manakah kata kuncinya? Nah, di kalimat pertama, jumlah kasus infeksi coronavirus di Indonesia kian meningkat. Itu ada kata infeksi di sana. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya, ada kalimat juga yang menunjukkan, nah di bawah ini ada kata virus. Oke, silakan dilihat virus. Maka tidak mungkin A terkena hama, tidak mungkin juga kita mengambil C, bakteri, tidak mungkin juga berkembangnya parasit, karena di sini ada kata virus. Oke, berarti infeksi di sini adalah yang mana? Ketularan penyakit. Kenapa? Karena di sini ada kata
mencegah penularan virus dan meminimalisasi bertambahnya angka kasus infeksi. Oke, kalau ini virus maka kita tidak mungkin mengambil hama, tidak mungkin mengambil bakteri, tidak mungkin mengambil parasit. Meskipun empat-empatnya ada di KBBI. Jadi besok ketika kalian mendapat soal, dicek selalu ada kata kunci atau kata bantuan yang membuat atau menggiring kita untuk memilih jawaban. Oke? Bisa dipahami sampai di sini? Kenapa jawabannya B? Ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Tidak, Bu. Tidak paham ya? Oke, baik kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Tujuan penulisan teks. Silakan anak-anak membaca teksnya. Nah, sebetulnya seseorang menulis teks itu pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya tergantung isi teks. Bisa juga teks itu mengkritik. Bisa juga teks itu mengajak atau menyarankan. Bisa juga hanya sekedar menyampaikan informasi gitu ya. Lalu kita harus melihat kalau di dalam teks itu isinya tidak ada unsur persuasif, tidak ada unsur bujukan atau rayuan, maka itu berarti tidak ada ajakan gitu ya, tidak ada menyarankan. Nah, atau tidak juga memberikan sebuah kritikan terhadap sesuatu. Gitu ya. Kalau kita lihat ini teksnya berbicara tentang pemanasan, gitu ya. Ini bicara pemanasan. Dia memang di awal dia katakan bahwa berlari itu menyenangkan, gitu ya. Kegiatan berlari ini bisa dilakukan dengan teman maupun keluarga. Nah, tetapi di sini dia mengatakan jangan lupa melakukan gerakan pemanasan sebelum berlari agar olahraga menjadi maksimal. Nah, dia menyampaikan itu gerakan pemanasan juga dapat mencegah risiko cedera, gitu ya. Maka dari itu jangan pernah anggap remeh kekuatan pemanasan karena hal ini bisa memengaruhi kualitas olahraga. Apakah dalam teks ini ada bujukan, ada rayuan yang mengajak orang yang membaca untuk melakukan itu? Kira-kira ada nggak persuasif di sana? Ada atau tidak? Tidak ada ya. Nah, karena tidak ada, maka kita coret yang B, kita coret yang D. Oke? Tinggal A dan C nih. Kira-kira yang mana sih? A. Oke, pinter. Yang A. Tahu kenapa yang A pinter tuh? Kenapa memberikan informasi mengenai pentingnya pemanasan sebelum berlari? Karena kalau yang C itu kan dia mengenai keunggulan, padahal yang dibahas di sini adalah mengenai pemanasan. Jadi pada dasarnya mudah kan mengerjakan soal bahasa Indonesia karena hanya membutuhkan literasi, baca intinya gitu ya, membaca dipahami. Baik, kita lanjutkan nomor 3. Silakan dilihat teksnya. Nah, kalau kita bicara ide pokok, maka paragraf itu bisa berupa deduktif atau kita menyebutnya umum khusus gitu ya, di mana letak kalimat ada di awal kalimat, sementara kalau induktif ada di akhir kalimat. Atau kita menyebutnya khusus umum. Ada juga sih yang ineratif gitu di tengah gitu ya. Umumnya jarang. Nah, mari kita lihat bersama. Ini tipenya deduktif atau induktif? Nah, umum khusus atau khusus umum ini, nak? Kira-kira kalau kita lihat. Ini bicara apa sih? Gitu ya. Siapa yang berani menjawab? Siapa yang mau mencoba? Kira-kira apa? Kalau kita lihat di sana, kalimat pertama kan dia bicara para peneliti yang menemukan jejak hutan. Betul nggak? Jejak hutan tertua di dunia. Coba cek kalimat kedua. Kalimat kedua adalah penjelasan. Penjelasan terkait apa yang ditemukan. Oke, berarti kita sudah ketemu. Lihat kalimat ketiganya. Oke, masih penjelasan nggak? Penjelasan terkait tentang temuan tersebut. Begitu. Nah, berarti oke ini jelas kalimat pertama adalah utama, kalimat 2, 3, dan selanjutnya adalah kalimat penjelas. Berarti dia jenisnya
deduktif. Atau kita bisa menyebutnya dengan umum khusus. Oke, kita pegang kalimat pertama ya. Nah, setelah kita tahu ini kalimat pertama, maka manakah kata kuncinya? Posisi kata kunci itu ada di predikat loh. Gitu ya. Posisinya ada di predikatnya. Nah, lalu manakah predikatnya? Ini kan, menemukan ini kan. Ya. Oke, menemukan jejak hutan tertua di dunia. Berarti yang mana? Kira-kira? Yang? Yang B. Oke, pinter. Hebat. Iya, yang B. Penemuan jejak hutan tertua di dunia. Oke, betul dia ada di sana. Kalimat pertama, kata kuncinya menemukan. Ketemu. Oke, lanjut kita ke nomor 4 sekarang. Nomor 4, pernyataan yang sesuai dengan isi teks gitu ya. Mari kita lihat. Isi teksnya bicara tentang penyakit gusi yang disebut dengan gingivitis gitu ya. Nah, ditandai dengan peradangan ringan termasuk jaringan gusi, gejalanya terasa merah atau bengkak gitu ya. Gusi yang berdarah saat menyikat gigi dapat menunjukkan gingivitis. Benda perawatan gigi dapat menyebabkan masalah bagi kesehatan mulut. Silakan kita lihat, manakah yang merupakan pernyataan? Kalau kita lihat di sana, gingivitis harus segera ditangani karena membahayakan jiwa. Adakah dari teks yang tadi kita baca? Tidak. Tidak. Oke, maka berarti boleh kita buang. Kemudian kita lihat lagi. Adakah yang mengatakan, yang B, gusi membengkak merupakan salah satu gejala gingivitis? Ada nggak ngomong gusi membengkak? Coba lihat kalimat kedua, Nak. Lihat kalimat kedua dan bandingkan gusi membengkak merupakan salah satu gejala gingivitis. Coba lihat. Iya. Iya, Iya, ya kan? Nah, Ya. maka pernyataan yang B itu benar. Tidak harus pernyataannya sama persis dengan kalimat yang ada di dalam teks, tetapi intinya itu, gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Sementara kalau kita memilih yang C, menyikat gigi terlalu keras dapat menyebabkan gingivitis. Tidak, gitu ya. Yang di dalam teks kan kalau menyikat gigi berdarah, kemudian gusinya berdarah, itu bisa menunjukkan gingivitis, bisa merupakan salah satu gejala, bukan penyebabnya sikat gigi terlalu keras, gitu ya. Nah, gigi sensitif merupakan efek lanjutan dari gingivitis juga tidak disebutkan di dalam teks karena dia bicara gusi itu bukan giginya, gitu. Oke, berarti jelas yang B. Kalau yang pernyataan yang sesuai, intinya baca, pahami maknanya apa, kemudian mari kita lihat yang isinya pernyataan itu ada di dalam teks. Kita lanjutkan ke nomor 5, kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibat. Oke, untuk nomor 5 ini ditekankan pada konjungsi, gitu ya. Nah, apakah konjungsi itu hanya sebab akibat? Tidak. Tidak. Oke, pintar. Apa saja selain sebab akibat? Ada konjungsi apa lagi selain sebab akibat? Pertentangan. Ada pertentangan, pinter. Ada pertentangan. Biasanya pertentangan itu menggunakan konjungsi apa? Akan tetapi. Pinter, akan tetapi, namun, meskipun, walaupun, itu ya pertentangan. Nah, kemudian ada juga konjungsi yang menyatakan hubungan syarat. Apa itu yang menyatakan hubungan syarat? Jika kamu rajin belajar, akan naik kelas. Jika kamu rajin belajar, nilai ASPD meningkat. Itu kan syarat. Ya. Kemudian menyatakan hubungan tujuan menggunakan agar dan supaya. Nah, kemudian menyatakan hubungan sebab akibat ditandai dengan konjungsi. Karena. Selain karena, ada lagi? Akibatnya Sehingga. Nah, ini tolong diingat-ingat yang ditanyakan sebab akibat, maka karena, sehingga. Bisa nggak disebabkan atau diakibatkan? Tidak bisa. Itu akibat sebab. Beda lo ya. Sebab akibat dengan akibat sebab. Jadi kalau pertanyaannya adalah sebab akibat, maka kita lihat konjungsinya. Konjungsinya harus karena dan sehingga. Nah, manakah yang menyatakan hubungan sebab akibat di sini? Nomor berapa yang pakai sehingga? 1 dan 2. Oke, 1 dan 2. 1 kita lihat ada karena di sana, betul. 2 ada sehingga, betul. Nah, jadi perlu diingat gitu ya. Di
SKL yang menyatakan hubungan sebab akibat itu tidak cuma SKL yang menyatakan hubungan tidak cuma sebab akibat. Tadi sudah Bu Yeti katakan ada hubungan syarat, ada hubungan pertentangan, ada hubungan tujuan, gitu ya. Itu diperdalam lagi. Kenapa? Karena bisa jadi besok ketika ASPD kita bisa menemukan soal yang berbeda dengan temannya yang lain, gitu ya. Jadi jangan cuma mempelajari di satu hubungan konjungsi saja, tetapi ada juga yang lainnya. Baik. Kita lihat lanjutannya nomor 6. Nah, nomor 6 kita diminta untuk mencermati poster. Posternya seperti ini, tapi kita diminta untuk melihat manakah pernyataan yang mewakili keseluruhan isi poster, gitu ya. Nah, mewakili keseluruhan isi poster. Oke, ini gimana caranya nih biar bisa tampilnya kelihatan semua. Tetap aja nggak bisa ya. Nah, silakan dicek atau bisa diperkecil. Biar diperkecil biar bisa kelihatan ya. Oke. Nah, biar bisa. Nah, bisa kelihatan semua? Bisa, Bu. Nah, oke. Baik. Nah, itu judulnya cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Kemudian di sana ada kata-kata 6 langkah mencuci tangan. Nah, ini lihat yang merah-merah ini. 6 waktu penting cuci tangan pakai sabun. Nah, di sini ada gambar 60 detik. Pernyataannya satu, tetapi mewakili keseluruhan. Berarti nggak boleh dong ada pernyataan yang tidak masuk, gitu ya. Yang mana kira-kira kalau kita lihat? Oke, pinter. Boleh memberi alasan? Boleh Bu Yati dengar alasannya kenapa harus D? Soalnya ada banyak. Nggak tahu. Ayo terus lanjut, bener loh. Pede dong. Nggak tahu. Bisa penting menjawab? mencakup semuanya, Bu. Mencakup semua. Itu dia jawabannya. Bener, pinter. Kalau kita ambil A, kita lihat. A itu kan beberapa langkah mencuci tangan yang baik. Beberapa langkah, maka ini hanya 6 langkah mencuci tangan saja. Hanya 6 langkah. Yang lain kok nggak dipakai? Lalu 5 waktu mencuci tangan yang disarankan. 6 waktu gitu ya. 6 waktu. Ini saja berarti. 5 waktu. Terkait ini saja ngomonginnya. Sementara waktu yang dibutuhkan untuk mencuci tangan berarti hanya terkait dengan 60 detik. Sementara kalau kita ambil yang D, beberapa hal penting mengenai mencuci tangan. Ada protes le, 6 langkahnya benar. Kemudian tidak masuk. Kemudian waktu dalam mencuci tangannya 60 detik. Kemudian kapan seseorang harus mencuci tangan juga masuk. Jadi pernyataan yang mewakili keseluruhan isi poster, kita harus lihat satu pernyataan itu mencakup keseluruhan poster yang disampaikan. Nah, sekali lagi, biasanya poster itu kan mengajak begitu ya. Yang intinya bisa jadi mengajak, bisa jadi memberitahu gitu ya. Dan kita lihat saja ini kira-kira apa sih? Ini lebih kepada ajakan gitu ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ini seginikan saja biar bisa terlihat. Situasi yang mungkin muncul dalam masyarakat berkaitan dengan teks. Kita lihat. Silakan dibaca, dicermati. Terkait dengan meledaknya populasi ular kobra di tengah masyarakat, gitu ya. Nah, ternyata ini tidak terlepas dari berkurangnya musuh atau predator ular, gitu ya. Jadi di mana anak-anak ular berkembang menjadi dewasa dan berkembang biak lagi, gitu ya. Karena selamat dari pemangsa alaminya di alam. Siapa predatornya? Oh, ternyata burung elang, burung hantu, musang gitu ya. Semakin menipis karena diburu oleh manusia. Bisa juga karena penggundulan hutan yang tujuannya komersial. Nah, ternyata jika predator alami ular di hutan menipis, maka pasti jumlah ular semakin berkembang. Berarti tidak seimbang ya, ketidakseimbangan ekosistem nih. Nah, karena hanya musuh alami ular yang bisa mengendus keberadaan ular sampai ke liang persembunyiannya. Jadi oleh karena itu jangan memburu pemangsa ular di alam, biarkan mereka hidup tenang di alam liar.
Ini teksnya. Sekarang kita lihat pernyataan yang mungkin terjadi karena kondisi meledaknya populasi ular ini. Kalau yang satu, beberapa warga ada yang terkena gigitan ular. Kira-kira situasi itu bisa muncul tidak di masyarakat berkaitan teks? Bisa. Bisa. Betul. Kenapa? Karena populasi ularnya meningkat. Iya, karena populasi ular meningkat, maka bisa saja semakin banyak ular, kita manusia juga akan sering bertemu dengan ular. Nah, biasanya ular kan mempertahankan diri, bisa saja karena dia terkejut atau apa gitu ya, kemudian dia menggigit. Yang kedua, banyak ular yang masuk ke pemukiman warga. Bisa tidak? Bisa. Bisa, betul. Karena banyaknya gitu ya, populasinya meledak gitu, jadi ya kekurangan tempat tinggal masuk ke pemukiman warga. Sementara yang 3, 4 ini kan tidak mungkin gitu ya, warga bersama-sama menangkap ular untuk dijinakkan. Kata untuk dijinakkan ini loh, karena sepertinya sulit menjinakkan ular, dan kalau ularnya terlalu banyak kan tidak itu yang perlu dilakukan. Kemudian yang 4, masyarakat akan memelihara elang untuk mengusir ular. Kita tahu bahwa elang, burung hantu, musang gitu ya, itu sebetulnya bukanlah hewan yang harus dipelihara, yang dengan mudah bisa kita didik untuk melakukan perburuan gitu ya. Jadi ini 3, 4 itu tidak mungkin. 1 dan 2 mungkin muncul situasi itu di dalam masyarakat. Oke, nah ini sebetulnya adalah tipe soal AKM. Jadi, tapi bukan berarti yang namanya AKM itu sulit. Tidak, itu hanya nalar kita saja gitu ya. Hanya soal yang sifatnya bagaimana kita menalar sesuatu, bagaimana kita menghubungkan gitu ya antara teks yang kita baca dengan dunia yang nyata. Kontekstualnya ini bagaimana ini? Bisa nggak ini terjadi seperti itu? Kita lanjut nomor berikutnya. Ringkasan. Oke, ringkasan ini kan rumusnya IP1 plus IP2. Apa sih IP1, IP2? Ide pokok paragraf 1 ditambah ide pokok paragraf 2 gitu. Nah, tentunya untuk bisa menjawab, kita harus lihat dulu ide pokoknya apa. Paragraf 1, deduktif atau induktif? Silakan dilihat. Deduktif. Pintar. Sekarang paragraf 2, deduktif atau induktif? Paragraf 2, deduktif atau induktif? Lihat. Manakah yang menjelaskan? Manakah yang dijelaskan? Yakin? Deduktif juga. Deduktif juga, iya betul. Nah, karena dia sama-sama deduktif, berarti kita sepakat. Keduanya kita ambil dari kalimat pertama. Dari 2 paragraf ini. Nah, manakah yang diambil dari kalimat pertama dari kedua paragraf? Yang mana itu? Yang C. Yang C. Oke, betul. Kenapa kalau yang C itu kok tidak ada kata vitamin, serat, kok langsung ngambil nutrisi saja ya? Buah merupakan makanan alami kaya nutrisi dan serat yang mengatur respons gula darah. Nah, mengatur respons gula darahnya ada di kalimat kedua ya. Kenapa? Kok ditinggal vitaminnya? Gitu. Serat. Ada yang tahu kenapa cuma nutrisi? Karena nutrisi itu sudah mencakup semuanya. Nutrisi ya, masuk vitamin itu juga. Seratnya juga di kalimat pertama kan enggak usah disebut lagi karena ada serat-serat dari kalimat kedua ini kita ngambilnya. Gitu. Jadi kalau yang namanya ringkasan, bagian pentingnya gitu ya, ide pokok paragraf 1 dengan paragraf 2 digabungkan menjadi satu kalimat. Kemudian kita boleh menambahkan kata-kata penting lainnya untuk menyatukannya menjadi sebuah kalimat yang logis, dan kita boleh membuang yang tidak kita anggap penting gitu ya. Jadi C jawabannya. Betul, ini pinter-pinter kok. Banyak yang bisa menjawab. Nomor 9, mari kita lihat bersama. Apa itu simpulan? Simpulan itu adalah pendapat akhir pembaca setelah membaca satu teks utuh. Nah, sebelum kita memberikan pendapat akhir atau opini akhir kita, pendapat akhir kita itu harus berpijak dari isi. Isinya dulu dicari tentang apa. Setelah ketemu isinya, mari kita buat pendapat terkait isi. Ini ternyata bicara mengenai apa ya? Oh, ternyata dia bicara tentang
susu mentah gitu ya. Susu mentah itu ternyata tidak layak untuk dikonsumsi. Karena apa? Dari isinya kita lihat karena susu mentah itu dia mengandung bakteri, kemudian pernah memicu 760 kasus keracunan gitu ya, 22 kasusnya memerlukan rawat inap berarti. Oke, bisa kita katakan itu bahaya dong berarti. Nah, maka tadi kalau sudah ketahuan, oke ada 96% mengandung bakteri, memicu keracunan. Gitu. Berarti aman atau tidak itu? Tidak. Tidak. Bahasa lainnya sama dengan apa? Berbahaya. Berbahaya, pinter. Nah, di sini yang namanya mengonsumsi itu berarti diminum ya. Oke? Ini kan minum susu mentah ya. Oke, berarti nggak boleh dong minum susu mentah. Iya, berarti yang mana simpulannya? C. Yang C, pinter. Betul, yang C. C ini minum susu mentah berbahaya bagi tubuh. Kenapa sih yang namanya simpulan itu kita nggak bisa ambil yang banyak orang keracunan susu mentah? Ini nanti jadinya hanya ke pernyataan tersurat saja. Kenapa? Karena diambil dari kalimat kedua, dia nggak bicara ke bawah-bawahnya gitu. Dia abai terhadap kalimat pertama. Sama dengan yang B, susu mentah mengandung banyak bakteri. Berarti ini hanya mengambil dari kalimat pertama saja. Berarti kan masih terkait dengan pernyataan yang sifatnya tersurat. Yang D juga ya, minum susu mentah tidak membawa manfaat. Lah ini kan kalimatnya ada di sini, susu mentah tidak membawa manfaat. Masih pernyataan yang sifatnya tersurat juga. Jadi intinya, kalau kita mencari sebuah simpulan, simpulan itu tidak boleh diambil dari kalimat yang hadir di dalam teks. Nanti dia akan menjadi pernyataan tersurat, padahal kan yang diminta simpulan. Nah, simpulan itu pendapat akhir pembaca setelah membaca satu teks. Pendapat akhir tentunya simpulnya itu diambil dari isi. Berarti isi dulu yang harus kita pahami tentang apa, baru kita memberikan pendapat. Yang mana pendapatnya? Minum susu mentah berbahaya bagi tubuh. Kok bisa berbahaya? Ini loh. Kalimat satu bilang ada bakteri, kalimat dua mengatakan sudah ada 760 kasus keracunan. Sampai 22 kasusnya memerlukan rawat inap, itu bahaya gitu ya. Kemudian apa namanya, sementara kalau di bawah disampaikan, kalau susu yang sudah dipasteurisasi gitu ya, itu sama sekali tidak ada yang menyatakan bahwa menjadi penyebab penyakit kronis, alergi, dan gangguan kesehatan. Berarti kan kalau yang sudah diolah itu aman. Yang bahaya yang mana? Yang susu mentah. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bu. Oke, baik, kita lanjut berikutnya. Berikutnya kita lihat kalimat yang menyatakan opini. Ada yang tahu bedanya opini dengan fakta? Apa bedanya opini dengan fakta? Opini sifatnya, Opini fakta. bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Opini pendapat. Pintar, opini pendapat. Berarti kalau pendapat itu semua orang mengatakan sama nggak? Enggak. Nggak, contohnya Tidak. gini, Bu Yeti ngomong gini. Bu Wido mengatakan gini, Bu Yeti itu cantik. Itu opini loh ya. Kenapa? Belum tentu versi Bu Titi. Itu opini gitu. Jadi yang namanya opini subjektif gitu ya. Belum tentu semua orang mengatakan sama. Sementara kalau fakta objektif. Biasanya ada data di sana dan memang terjadi gitu ya. Oke, nomor 1 kita lihat. Ilmuwan NASA baru-baru ini mengeluarkan pernyataan terkait komet. Fakta atau opini? Fakta. Fakta, pinter. Ternyata komet lebih berbahaya dari asteroid. Fakta. Opini. Opini.
Ada yang mengatakan opini, ada yang mengatakan fakta. Yang mengatakan opini, boleh Bu Yeti tahu apa alasannya? Nomor 2, kok opini? Betul loh. Alasannya kenapa? Mana yang menunjukkan opininya? Biar teman-temannya yang lain dengar. Biar temannya yang lain tahu. Betul, nomor 2 itu opini. Kata yang mana yang menunjukkan opininya? Lebih berbahaya. Bahaya. Nah, ada yang mengatakan tadi ternyata dan ada yang mengatakan lebih berbahaya. Kata lebih berbahaya ini loh yang menunjukkan opininya. Gitu ya. Lebih berbahaya menurut siapa? Gitu. Oke? Maka betul, ini adalah opini. Kita lihat juga kalimat selanjutnya. Seandainya bumi dihantam oleh komet, maka level kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih buruk dibandingkan terjangan asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Fakta atau opini? Opini. Opini. Oke, pinter. Mana yang menunjukkan opininya? Seandainya. Jauh lebih buruk. Jauh lebih buruk, pinter, betul. Jauh lebih buruk kata siapa? Menurut siapa? Gitu ya, kelihatan. Jauh lebih buruk itu versi siapa dong? Belum tentu gitu ya. Ini sifatnya subjektif. Nah, sementara kalau kita lihat hal ini disebabkan komet berasal dari awan Oort gitu ya, area di dekat tepi tata surya yang dipenuhi dengan bebatuan antariksa berukuran masif. Oke, ini fakta gitu. Jadi biasanya dia berasal dari hasil penelitian, data, kenyataan yang memang terjadi, itu fakta. Berarti jelas jawabannya nomor 2 dan 3. C. Kita lihat selanjutnya ke perbedaan penggunaan bahasa. Nah, kalau silakan dibaca dulu. Silakan dibaca, dilihat gitu ya. Nah, di dalam teks non sastra bisa yang ditampilkan itu teks yang berbeda gitu ya. Perbedaannya bisa jadi karena teks itu punya, yang satu punya kata istilah, yang satu tidak punya. Bisa jadi yang satu memiliki kalimat majemuk, yang satu menggunakan kalimat tunggal. Bisa juga yang satu menggunakan kosakata asing. Bisa juga yang satunya kosakata daerah, yang satu menggunakan kalimat perintah atau yang satunya kalimat berita. Bisa seperti itu gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti kalian mendapat soal pas ASPD besok, bisa jadi antara satu dengan yang lain belum tentu sama gitu. Nah, mari kita bahas ini tipe-tipenya yang bagaimana. Walaupun ini contohnya hanya satu gitu ya, mari kita lihat. Coba lihat bareng-bareng. Air adalah suatu zat yang tidak berasa, berwarna dan berbau yang terdiri dari hidrogen dan oksigen dengan rumus kimia H2O. Memang panjang, tapi sebetulnya ini adalah kalimat tunggal yang diperluas gitu ya. Kita lihat kalimat kedua. Air merupakan suatu larutan yang bersifat universal karena air hampir bisa digunakan untuk apa saja. Kalimat kedua itu kalimat tunggal atau majemuk. Oke. Kalimat tunggal itu adalah kalimat yang hanya punya satu predikat. Kalimat itu minimal berpola SP. Saya makan, SP kan? Ibu mencuci, SP kan? Saya makan nasi di dapur. Kalimat sama, satu tunggal juga. Saya makan nasi di dapur, SPOK. Oke. Mau pendek, mau panjang, kalau predikatnya cuma satu, itu tunggal. Sementara kalau predikatnya lebih dari satu, maka itu kalimat majemuk. Maka kita lihat ini. Air merupakan suatu larutan yang bersifat universal. Satu klausa. Ada kata karena, konjungsi, untuk kalimat majemuk bertingkat. Air hampir bisa digunakan untuk apa saja. Satu klausa. Oke, berarti dua klausa. Kalau dua klausa berarti kalimat apa, Nak? Tunggal atau majemuk, Nak? Majemuk. Majemuk, pinter karena predikatnya ada dua. Kita lihat kalimat selanjutnya. Air menjadi zat yang sangat penting untuk menunjang kehidupan karena tanpa air semua makhluk tidak bisa hidup. Tunggal apa majemuk, Nak? Seperti contoh yang tadi. Yakin tunggal? Itu ada karena tuh. Ada konjungsi karena tuh. Karena itu tadi konjungsi. Majemuk, pinter. Pokoknya kalau dia pakai konjungsi begini,
klausanya ini, tambahan ini ya, klausa itu apa sih? Klausa ini loh, bakal kalimat, calon kalimat kalau dikasih titik di sini, tapi karena belum diberi titik, masih dilanjutkan, nah dia nanti jadi kalimat di sini, titiknya di sini. Maka dia dua klausa, kalimat majemuk. Majemuk apa? Bertingkat karena pakainya karena. Lanjut lagi, hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa air merupakan material yang membuat kehidupan terjadi di bumi. Dua klausa lagi loh, hal ini sejalan dengan pernyataan. Satu klausa, bahwa ini kan penjelasan gitu ya. Air merupakan material yang membuat kehidupan terjadi di bumi. Oke, berarti di sini ada 3 loh kalimat yang menggunakan kalimat majemuk. Gitu. Majemuk bertingkat lagi. Gitu ya. Mari kita lihat kalimat selanjutnya. Mari kita lihat teks selanjutnya maksud Bu Yeti. Teks yang pertama. Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan untuk mengatasi dampak buruk di area bekas tambang. Ini kalimat tunggal atau majemuk? Ada nggak konjungsinya di situ? Tunggal. Tunggal, pinter. Tunggal. Pinter banget ya. Padahal kalimatnya panjang loh. Pinter. Kenapa? Karena untuk itu bukanlah konjungsi untuk. Ini kan menunjukkan keterangan tujuan. Sepanjang ini tetaplah kalimat tunggal. Pinter ya. Lanjut. Salah satunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang mewajibkan setiap usaha tambang untuk melakukan reklamasi. Tunggal atau majemuk? Tunggal. Tunggal juga, pintar. Lanjut, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebut reklamasi sebagai kegiatan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem. Tunggal atau majemuk? Tunggal. Tunggal juga. 3 kalimat tunggal semua. Jadi ingat ya, kalimat tunggal itu nggak mesti kalimatnya dek. Saya makan dengan saya makan roti di dapur itu sama-sama tunggal loh. Karena apa? Karena makannya cuma satu, itu predikat. Predikatnya cuma satu, yang makan itu tadi. Saya makan roti di dapur, sedangkan kakak mencuci piring. Ah, itu baru. 2 klausanya, baru majemuk. Nah, maka jelas jawabannya. B. Terdapat kalimat majemuk di teks 1 dengan terdapat kalimat tunggal di teks 2. Kalau kita lihat yang A, adanya kata istilah. Teks 1 ada nggak kata istilah? Ada. Ada oksigen gitu ya. Betul. Kemudian ada material, tapi di teks 2-nya tidak terdapat kata istilah. Padahal ada, sama-sama ada. Mana kata istilahnya? Itu loh, ekosistem, reklamasi, kata istilah bukan? Iya. Kata istilah iya. Maka teks 2 nggak bisa. Maka A gugur dengan sendirinya, karena di teks 2 tidak bisa. Gitu ya. Jadi kalau misalnya besok ada yang mendapat tipe yang kata istilah, cek dulu. Ini kata istilahnya, walaupun di teks 1 ada, cek dulu teks 2 ada atau tidak, gitu ya. Nah, karena bisa jadi kalian bisa mendapat tipe soal yang berbeda-beda, gitu ya. Kemudian mari kita lihat di C, menggunakan kosakata asing. Ada nggak kata yang dimiringkan di sana? Kalau kosakata asing wajib miring loh ya. Tidak ada ya. Menggunakan kosakata daerah ada nggak? Ada yang miring nggak? Tidak ada kan? Nah, maka tidak ada dua-duanya. Padahal di sini dikatakan menggunakan. Gugurlah jawaban yang C. Kosakata asing itu wajib dimiringkan. Kalau tidak dimiringkan menjadi kata tidak, gitu ya. Diingat-ingat tipe begitu. Kemudian terdapat kalimat perintah, nggak ada kalimat perintah di sini, satu pun tidak ada. Jelas gugur sudah jawaban itu. Yang paling bisa hanya yang B. Jelas di teks 1 kata majemuk, kalimat 2, 3, 4, sementara teks 2 kalimat tunggal 1 dari kalimat 1 sampai kalimat ke-3. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya menunggu ada yang bertanya, silakan. Silakan boleh bertanya. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas? Silakan, Nak. Mau tanya? Tanya apa? Tadi yang dimiringkan apa, Bu? Oke. Yang dimiringkan kalau misalnya ada kosakata asing atau kosakata bahasa daerah, maka di dalam teks dimiringkan biasanya. Nah, itu kalau kita ketemu yang kayak gitu, oke, berarti itu dia menggunakan kosakata asing atau dia menggunakan kosakata daerah gitu. Loh, kalau nggak dimiringkan gimana? Kalau nggak dimiringkan nanti dia menjadi kata yang tidak baku, nggak boleh. Kalau dimiringkan boleh dong dipakai, boleh asal miring gitu. Oke?
Nah, Oke, di sini Bu. kita nggak lihat ya, sama-sama. Kita nggak lihat itu, maka dia nggak ada berarti. Nah, kemudian yang paling penting adalah biasanya sulit sekali kita membedakan itu ada kata majemuk apa tidak gitu ya. Jadi susah gitu ya. Nah, lihat saja konjungsi. Kalau dia pakai karena, ada tetapi gitu ya, di tengah gitu ya, atau boleh juga kalau di depan kan nanti pakai koma dia kalau majemuk tingkat karena anaknya di depan. Kemudian ada apa namanya, kalau dan dengan atau itu harus hati-hati karena belum tentu dia menggabungkan atau menghubungkan antar klausa. Cek dulu, bisa jadi dia hanya menghubungkan antar kata. Untuk tahu apakah dia menghubungkan antar klausa, lihat di depannya apakah ada predikat. Kalau di situ ada predikatnya enggak, kalau predikatnya lebih dari satu, oke, dia boleh menjadi kalimat majemuk gitu ya. Berarti majemuknya setara, pakai dan, pakai tetapi, pakai atau gitu ya. Saya tidak suka makan soto, tetapi saya suka makan bakso. Itu majemuk setara, dua klausanya dan klausanya setara. Nah, itu majemuk. Jadi cara membedakannya seperti itu. Nanti bisa diperdalam di rumah ya. Gimana sih majemuk, gimana sih tunggal gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk kata istilah, tadi sudah tahu. Kata istilah itu sama dengan kata teknis, sama dengan kata kajian. Apa itu? Kata-kata yang digunakan dalam bidang ilmu tertentu. Nah, sementara kalau kata populer, nah ini ingat, bisa juga tipe keluarnya menggunakan kata kajian, menggunakan kata populer gitu ya. Kata populer adalah kata-kata yang digunakan oleh masyarakat awam, masyarakat umumnya. Contohnya gimana? Contohnya gini, kalau kata kajian kita biasa menyebut hipertensi, tahu hipertensi, nak? Kira-kira itu di bidang apa, nak? Hipertensi itu? Kedokteran, kesehatan gitu ya. Nah, maka itu kata kajian atau bisa juga disebut kata istilah, sama gitu ya. Jadi kadang-kadang penyebutannya di soal kalau kamu bingung ini apa sih bedanya kata istilah, kata teknis, kata kajian, sama itu gitu ya. Nah, kalau kata populer bahasa lain, orang-orang awam menyebut hipertensi itu dengan apa? Darah tinggi. Ya enggak? Contoh lain. Kata istilah, kata teknis, kata kajian, diabetes. Lalu orang awam atau kata populernya biasa disebut dengan gula. Iya. Iya, gula, pinter, betul. Nah, jadi nanti kalau ketemu tipe soal yang seperti ini, karena perbedaan menggunakan bahasa itu memang harus teliti gitu ya, harus melihat gitu ya. Ini yang mana ya gitu. Kira-kira. Nah, itu jadi harus dipahami seperti apa sih kata istilah, seperti apa sih kosakata asing, seperti apa sih kalimat perintah gitu ya. Kalimat perintah itu atau kalimat larangan juga. Kalau larangan jelas ya, tidak, boleh, jangan. Kalau kalimat perintah itu umumnya dia menggunakan lah gitu ya. Dan dia biasanya seringkali menggunakan tanda seru di akhir. Oke, bisa dipahami untuk nomor 11, agak panjang memang yang di 11 ini penjelasannya karena untuk antisipasi, karena bisa jadi setiap siswa belum tentu mendapat tipe yang sama. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya 12. 12 terkait dengan perbedaan pola penyajian kedua teks. Mari kita lihat bareng-bareng. Turunkan ini biar kelihatan. Nah, ini. Mari kita lihat bersama teks 1. Tadi sudah tahu ya. Deduktif itu sama dengan umum khusus. Induktif sama dengan khusus umum. Sama toh itu, cuma nyebutnya aja yang beda. Nah, mari kita lihat di teks 1. Teks 1 ini kalimat utamanya di awal atau di akhir. Kalimat 1 ini dijelaskan nggak oleh kalimat berikutnya? Dijelaskan nggak? Jelaskan. Oke, dijelaskan ya. Kok bisa tahu dijelaskan? Tahu dong, kan ini kelihatan. Semakin rusak alam, maka semakin cepat suatu makhluk hidup bermutasi. Yang umum, kalau alam rusak, cepat makhluk hidup bermutasi. Di kalimat 2 dijelaskan. Sebagai contoh COVID-19 yang ramai diperbincangkan masyarakat yang bermutasi menjadi beberapa jenis berbeda. Kalimat 2 menjelaskan kalimat 1 kan?
Oke, jelas ya. Mari kita lihat kalimat 3. Adanya varian baru COVID-19 B117 adalah bukti nyata mutasi virus tersebut. Kan dia menjelaskan lagi terkait mutasi itu. Bukan hal yang mustahil jika di masa depan akan muncul penyakit-penyakit aneh yang menjangkiti manusia. Kalimat 1 kan ngomongin tentang masalah rusaknya alam semakin cepat akan mempercepat makhluk hidup itu bermutasi. Nah, contohnya dicontohkan ini COVID-19 ini bermutasi gitu ya. Nah, mutasinya dijelaskan, varian baru muncul gitu ya. Itu buktinya. Nah, di masa depan bisa terjadi lagi. Berarti ini apa nih? Deduktif bukan? Deduktif atau induktif nih? Halo. Deduktif. Deduktif, pintar. Bahasa lainnya deduktif apa, Nak? Umum khusus. Umum khusus, oke. Karena berarti A gugur ya. Kita cek umum khusus. Bener nggak umum khusus nih? Mari kita pindah ke teks 2. Bekerja dari rumah merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan di masa pandemi. Perusahaan pun banyak yang menerapkan sistem work from home ini. Ininya nggak boleh miring. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk membatasi aktivitas. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah penularan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di masyarakat. Berarti intinya ada di atas apa di bawah? Kalimat atas apa kalimat bawah? Bawah. Bawah, pinter, jelas. Berarti dia induktif. Berarti sama dengan khusus umum. Jelas ya? Berarti delta jawabannya. Lalu bagaimana kalau kita ketemu dengan tipe akibat sebab akibat? Nah, kalau yang seperti ini, adik-adik gini. Kalau sebab akibat, maka sebabnya dulu di depan, akibatnya belakang. Contoh, masyarakat di kampung kami sering membuang sampah ke selokan. Gitu ya. Sehingga, atau titik tadi ya, hal ini gitu ya, jelas akan mengundang banjir di musim hujan. Sebabnya dulu bukan tadi. Sebabnya apa? Sebabnya Masyarakat membuang sampah di selokan, akibatnya banjir. Oke, maka kita balik. Kalau akibat sebab gimana? Ketika musim hujan tiba, kampung kami terendam banjir. Titik. Hal ini tidak lepas dari kebiasaan masyarakat yang sering membuang sampah ke selokan. Akibatnya dulu bukan? Banjirnya duluan ya. Iya, Bu. Nah, baru belakangnya penyebabnya masyarakat yang sering buang sampah sembarangan tadi, ke selokan tadi. Nah, maka itu tipe sebab akibat atau akibat sebab tinggal kita cek gitu ya. Pola penyajian. Nah, pola penyajian itu dia di paragraf ini kita tinggal melihat kalau akibat sebab akibatnya dulu dipaparkan, baru sebabnya belakangan. Kalau sebab akibat, sebabnya duluan, baru akibatnya belakangan seperti tadi. Lalu bagaimana dengan urutan waktu, urutan tempat? Nah, pernah piknik nggak nih? Kalau kelas 9 sudah pernah piknik belum? Kemana gitu? Sekolahnya pernah piknik? Belum. Piknik sendiri ya? Sama, Ya. sekolah lain juga nggak ada yang piknik kok ya. Kan pandemi, sama. Sebelum pandemi mungkin pernah piknik gitu ya, ke mana gitu. Nah, terus bu gurunya minta untuk, ayo tulis laporan perjalanan. Nah, laporan perjalanannya kemudian dituliskan pukul 7 ayah bersiap-siap mengajak kami berangkat. Lanjutannya kemudian pukul berapa sampai di mana, pukul berapa makan siang, pukul berapa segala macam sampai di lokasi wisata. Maka itu pakai urutan waktu. Sementara urutan tempat bagaimana? Oh, ceritanya menggunakan tempatnya jelas. Kami mengunjungi daerah misalnya atau kebun binatang Gembira Loka dulu. Setelah 2 jam puas di sana, terus ke mana gitu, itu urutan tempat. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Oke, baik. Mari kita lanjutkan ke nomor berikutnya, 13. 13 kita sudah masuk sastra. Oke. Nomor 13
bukti watak tokoh Budanu pada kutipan cerpen ini. Mari kita lihat. Mana yang menunjukkan wataknya? Dia latah jika dikejutkan. Sejumlah kata akan meluncur tanpa ampun dari mulutnya. Oke, berarti latahan nih Ibu. Nomor 2, sesudah itu dia akan meminta maaf pada orang-orang di sekelilingnya. Padahal mereka sengaja memancing kelatahan Budanu untuk ditertawakan. Budanu sebenarnya ramah dan senang membantu orang lain. Mana yang menunjukkan watak Budanu? Budanu lo ya, watak Budanu. 24. 2 2 dan dan 4. 4. Betul, pinter. 2 itu menunjukkan dia orang yang mengakui kesalahan, gitu ya. Orang yang akan meminta maaf kalau dia merasa dirinya salah. 4 itu dia orang yang ramah, gitu ya. Orang yang senang membantu orang lain. Betul, pinter. 2 dan 4. Mari kita lanjut nomor berikutnya. Nomor berikutnya ini terkait dengan peristiwa yang terjadi. Nah, ini di sini intinya adalah kita itu biasanya gini. Orang Indonesia terutama ya. Kalau baca novel, kalau nonton film, nonton sinetron, coba tanya ibunya kayak gitu atau enggak. Sering kali memiliki asumsi sendiri, gitu ya. Beropini, hobinya gitu biasanya. Nah, padahal ini pertanyaannya adalah peristiwa yang terjadi berdasarkan cerpen, maka tidak boleh ada opini, tidak boleh ada asumsi. Nggak boleh ada opini kita di sana. Apa yang terjadi di sana saja yang boleh kita ambil. Kalau kita lihat, nomor 1, ini pernyataannya, ini ceritanya tentang si Aini, gitu ya. Si Wina kebingungan, ini karena setelah dilihat, ini si Aini ini diam saja gitu ya, ditanya-tanya kok nggak jawab, gitu ya. Aini ini diam, nggak ada satupun yang keluar. Terus tanya masalahnya apa, Wina kan bingung gitu kan, tanya salahku apa gitu. Akhirnya dia pergi. Kemudian setelah ditinggal Wina pergi, si Aini menangis terseduh-seduh, seperti kehilangan akal. Ia bingung bagaimana mengatakan hal ini pada sahabatnya. Kita lihat pernyataan pertama. Aini menangis terseduh-seduh karena kecewa terhadap Wina. Apakah peristiwa itu terjadi di dalam cerita? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Betul loh jawabannya, tidak. Boleh Bu Yeti tahu alur berpikirnya kenapa tidak? Alasanmu mengatakan tidak? Soalnya nggak diceritain kalau kecewa. Iya betul, kan nggak diceritain kalau kecewa. Dia nangis-nangis saja kan belum, kita nggak tahu dia nangis kenapa. Pokoknya dia nangis gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dia nangis karena apa? Nggak ada yang tahu. Nomor 2, Wina pergi setelah melihat Aini hanya diam saja. Terjadi? Ada peristiwa itu? Ada nggak yang menunjukkan memang Wina akhirnya pergi? Tidak. Yakin? Mari kita lihat. Wina beranjak meninggalkan Aini sendirian. Setelah Wina pergi, Aini menangis terseduh-seduh. Wina pergi setelah melihat Aini hanya diam saja. Kan dia tadi di atas ditanya nggak jawab kan? Terus di bawah ini dia pergi akhirnya. Berarti nomor 2 itu terjadi nggak? Peristiwa yang terjadi bukan? Terjadi. Terjadi, iya. Memang Winanya pergi, gitu kan? Yang bisa kita lihat, Wina pergi setelah melihat Aini hanya diam saja. Aini menangis setelah Wina pergi meninggalkannya. Terjadi nggak peristiwa itu? Iya. Iya, memang betul. Aini menangis terseduh-seduh seperti kehilangan akal. Ia bingung bagaimana. Pokoknya dia nangis setelah Wina pergi. Nangisnya karena apa? Kita tidak tahu dan kita tidak boleh beropini atau berasumsi gitu ya. Kemudian yang 4, Wina kesal karena Aini tidak menjawab pertanyaannya. Dia kan nggak kesal, kita juga nggak tahu. Kesal itu karena kita, kayaknya dia pergi karena kesal deh. Gitu kan. Itu kan kata kita yang baca. Nah, jadi kuncinya di sini, kalau adik-adik besok dapat soal yang tipe ditanya peristiwa, maka lihat saja peristiwa yang memang bisa terlihat dengan mata. Abaikan perasaan tokoh, ataupun jalan pikiran tokoh, atau apa yang dirasakan oleh tokoh. Oke? Abaikan dalam hati itu bagaimana, dalam hatinya, atau kalau kita nonton, itu kayaknya dia pergi karena sedih deh. Mana yang menunjukkan dia sedih? Itu kan kata kita yang baca atau kata kita ketika kita menonton film. Itulah yang disebut dengan opini pembaca atau opininya penonton.
Nah, sementara kalau ditanya peristiwa yang terjadi, ini model-modelnya mirip dengan fakta. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Maaf, bukan 2 dan 4. 2 dan 3 gitu ya. Wina pergi setelah melihat Aini hanya diam saja. Aini menangis setelah Wini pergi meninggalkannya. 2 dan 3. B. Lanjut nomor 15. Silakan dilihat. Soal nomor 15 di sana terkait dengan alasan Alen mengumpulkan uang saku berdasarkan cerpen. Alasannya apa nih? Aduh. Apa nih alasannya? Alen ternyata tidak membelanjakan uang saku. Sampai seminggu ternyata hampir 100.000. Tapi harga kemeja yang dia lihat kok masih jauh ya dari uang yang dia punya. Ternyata kemeja biru langit itu dilihat kok pantas kalau dipakai ayah gitu ya. Yang manakah itu? Yang D. Delta, betul. Alen ingin memberikan hadiah untuk ayahnya. Alasan kenapa dia mengumpulkan uang saku? Ya karena dia ingin memberikan hadiah untuk ayahnya. Walaupun di dalam teks ini tidak ditulis dia ingin memberikan hadiah untuk ayah, tetapi kan kita bisa melogika kenapa dia mengumpulkan uang. Itu jelas ya. Lanjut, nomor 16. Latar suasana, silakan dilihat. Malam semakin larut, alunan gerimis semakin menambah orang-orang enggan gitu ya untuk keluar rumah. Tambah lagi, suara lolongan anjing dan dinginnya udara menemani Rudi di halte. Kamu bisa bayangin. Ia melirik penunjuk waktu yang melingkari pergelangan tangan. Ini juga tampak yang ditunggu. Bukan manusia melainkan seseorang dari masa lalu. Kira-kira kamu kalau dalam posisi kayak itu yang kamu rasakan apa? Mencekam. Nah, mencekam, pinter. Kenapa kita nggak boleh milih yang menegangkan? Karena menegangkan ini, dia nggak terlalu spesifik ke arah ini kan suasananya serem, tambah lolongan anjing, gerimis, orang nggak ada satupun di sana. Rasanya kan mendirikan bulu roma gitu ya. Nah, kalau menegangkan misalnya kita melihat orang lain sedang bertengkar, sedang berpukulan, itu juga bisa menimbulkan suasana yang menegangkan. Gitu. Sementara mencekam itu lebih ke ngeri gitu ya, lebih ke menakutkan. 16 delta. Kita lanjut nomor berikutnya. 17 cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Nah, ada beberapa cara. Jadi cara pengarang, silakan sambil dibaca, kalian baca. Saya jelaskan. Jadi cara pengarang menggambarkan watak tokoh itu intinya melalui 2 cara. 1, secara langsung. 2, cara tidak langsung. Cara langsung, maka pengarang akan langsung menyebutkan, kita tidak perlu menyimpulkan lagi. Ibuku adalah seorang perempuan yang sangat rajin, gitu ya. Ia suka membuat berbagai penganan. Tangannya sangat terampil mengerjakan pekerjaan rumah. Ibunya wataknya apa? Ya rajin, terampil, udah disebut di situ. Oke, langsung. Cara tidak langsung itu, maka kita harus menyimpulkan sendiri. Cara tidak langsung bisa melalui ciri fisik, bisa melalui tingkah lakunya, bisa melalui dialog antar tokoh. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat, ibuku pahlawan di keluarga kami. Ibuku pahlawan di keluarga kami. Belum kelihatan watak ibunya. Ia tak pernah dibangunkan matahari pagi. Maksudnya, matahari belum keluar, ibunya udah bangun duluan, gitu ya. Sebelum ayam jantan berkokok, ibu sudah berjibaku di dapur sembari menunggu panggilan azan. Jadi sambil nunggu azan, ibunya udah repot di dapur tuh. Saat para tetangga bangun, ibu sudah rapi memanggul karung berisi sayur mayur dari kebun yang dijajakan di kampung kami. Seperti pagi ini ia memanggilku. "Duh, ibu berangkat dulu." Itu cuma satu kalimat itu. Tapi satu kalimat itu tidak menunjukkan watak. Berarti dialog tokoh atau dialog antar tokoh gugur dengan sendirinya. Maka C gugur, D gugur. Ibu terbiasa pamit kemanapun pergi agar kami tak kebingungan mencarinya. Dari kutipan teks ini bisa kita ketahui tingkah laku atau ciri fisik. Tingkah laku. Tingkah laku, betul. Kan di sini disebutkan gitu. Iya, tingkah laku. Berarti watak ibu gimana nih kalau kita lihat di sini? Ibunya rajin. Kok tahu ibunya rajin? Iya, bangunnya pagi banget gitu ya. Ibunya juga apa? Perhatian gitu ya.
Ibunya juga tipe orang yang perhatian dan penyayang ini. Kalau pergi pamit terus gitu ya, nggak mau anaknya bingung gitu kan. Nah, oke, ini melalui tingkah laku kita bisa tahu. Kalau melalui ciri fisik bagaimana? Kalau melalui ciri fisik maka perwatakan tokoh ibu itu akan diceritakan melalui ciri-ciri fisiknya. Contoh, kalau kalian melihat ibuku, kalian tidak akan menemukan tangan yang halus dan jemari yang lentik. Tangan ibuku kaku, keras, dan kapalan, tanpa kuku-kuku yang terawat. Karena tangan itu sudah dibiasakan untuk bekerja. Ya. Demikian juga wajah ibuku, tanpa riasan. Namun, senyumnya yang menular dan penuh ketulusan menghangatkan seisi rumah. Itu ciri fisik. Jadi langsung diketahui. Oke, ciri fisik ibunya berarti ibunya orang penuh kasih sayang, ibunya rajin bekerja. Tahu dari mana? Itu loh, ibu tangannya kapalan, kerjanya berat. Itu loh senyum ibunya, penuh ketulusan, penuh kasih sayang. Ciri fisik itu. Bisa dipahami sampai di sini? Perbedaannya. Bisa ya? Oke, jadi karena nanti kalian kan juga tidak akan tahu nanti tipe-tipenya nanti akan kamu temui di ASPD besok seperti apa. Jadi ini harus kalian ketahui ciri fisik seperti apa, tingkah laku, dialog. Nah, 3 ini caranya tidak langsung. Nah, kalau secara langsung disebutkan langsung seperti apa sikapnya. Jadi ini melalui tingkah laku. Lanjut, kita ke 18. Kutipan cerita ini merupakan bagian dari apa? Ayah selalu bangun sebelum ayam berkokok. Sebelum dilihat kehidupan di kampung kami menyebar ke segala penjuru. Ayah sudah hilang dari pandangan dan baru kembali ketika langit berwarna merah saga. Bukan hanya pekerjaan ayah yang begitu berat. Perjalanan panjang menuju tempat mencari sesuap nasi pun butuh waktu dan mengucurkan keringat. Kira-kira ini sudah keluar konflik belum? Sudah ada masalah belum? Belum ada. Kalau belum ada konflik, ya jelas nggak mungkin ada klimaks. Konflik itu kan bagian perumitan, nak ya. Perumitan itu sama dengan pemunculan masalah, sama dengan konflik, sama. Apalagi klimaks, ya nggak mungkin juga penyelesaian, jauh. Berarti ini jelas pengenalan. Pengenalan tokoh ayah. Lanjut 19. Oke. 19 ini terkait dengan makna simbol gitu ya. Nah, makna simbol itu kalian bisa ditanya terkait dengan ungkapan. Kalau ungkapan itu adalah gabungan dua kata yang membentuk satu arti baru. Misalnya apa sih? Ringan tangan, panjang tangan, keras kepala, kepala batu. Apalagi? Keras hati, itu adalah ungkapan. Nah, di sini kebetulan yang ditanya adalah ungkapan. Tetapi apakah makna simbol selalu bertanya ungkapan? Tidak. Bisa juga bertanya tentang satu kata. Contoh, rapotnya kemarin kebakaran. Kebakaran itu kan, rapot kebakaran tuh gimana maksudnya? Rapotnya kemarin kebakaran dan ayah serta ibunya marah-marah karena melihat nilainya yang kebakaran itu. Kebakarannya di sana bukan makna ungkapan. Nah, kebakaran di sana maksudnya adalah nilainya banyak yang tidak tuntas gitu. Ada lagi misalnya menyebut misalnya sudah lama ia menginginkan kursi itu, maka segala cara ia tempuh untuk bisa mendapatkan kursi tersebut. Kursi di sana bermakna apa? Jabatan. Pinter, jabatan. Jadi makna kata itu bisa macam-macam ya. Maksudnya makna simbol maksud saya. Makna simbol itu bisa macam-macam. Bisa ditanya yang terkait dengan ungkapan, bisa juga bukan gitu ya. Yang simbol langsung gitu. Nah, sekarang kita lihat. Ini ringan tangan di sini gimana nih? Sejak kami mengangkatnya sebagai ketua, tingkahnya semakin menjadi aku bahkan sudah tak mengenalnya. Entah hilang kemana sosok bibi yang ramah, ringan tangan, dan peduli pada sesama. Gemar menolong. Gemar menolong. Betul. Bentar. Lanjut kita ke 20. Mari kita lihat. Oke. Pernyataan. Nah, ini amanat yang tepat. Kita diminta untuk mencarikan 2 amanat. Kenapa? Kok sekarang banyak yang 2-2 ya? Itu namanya pilihan ganda kompleks. Artinya pilihan ganda yang jawabannya lebih dari 1. Ya, kamu diminta untuk mencari pilihan ganda yang jawabannya lebih dari 1. Di sini kita ditanya terkait dengan manakah amanat yang benar?
Silakan dibaca, dilihat. Ini terkait tentang seekor raja rimba, seekor harimau yang sakit gigi, gitu ya, Fabel gitu ya. Tadi kita sudah ngobrol cerpen, sekarang kita ngomongin Fabel. Nah, akhirnya harimau ini kan lucu gitu ya, ceria dia. Berarti penduduk hutan merasa kehilangan, kok dia nggak pernah keluar. Diutuslah seekor tikus untuk menemui harimau itu. Ternyata dia sakit gigi. Lalu tikus membantu di sini, dia membantu harimau, dia membuka mulutnya gitu ya, dia minta harimau buka mulutnya, ternyata di sana ada jaring yang nyangkut gigi harimau. Nah, diambillah jaring tersebut. Oke. Nah, dia kemudian berterima kasih gitu ya kepada tikus yang sudah membantunya. Lalu, mari kita lihat bersama apa amanatnya. Yang pertama, wajib memberikan imbalan kepada orang lain. Ada disebut di sana? Tidak ada. Saling tolong-menolong terhadap sesama ada? Ada. Ada. Bersyukurlah atas bantuan orang lain bisa? Bisa. Bisa. Karena di kalimat terakhir, harimau berterima kasih ya. Betul. Berhati-hatilah dalam bertindak bisa? Bisa. Masa? Bisa. Berhati-hatilah dalam bertindak? Tidak. Ini lebih kepada 2 dan 3, saling tolong-menolong dengan bersyukur. Kan dia ceritanya lebih berkutat di apa namanya, bagaimana si tikus membantu harimau tadi. Maka jawabannya adalah 2 dan 3. Oke, jadi kalian hati-hati, coba dilihat di teks ini, hanya seputar ini saja, abaikan yang lain yang tidak diceritakan di teks, gitu ya. Oke, lanjut kita ke nomor 21, sudut pandang. Apa sih sudut pandang itu? Sudut pandang adalah cara pengarang menyampaikan cerita kepada pembaca. Nah, cara pengarang menyampaikan cerita kepada pembaca itu bisa melalui beberapa cara, gitu ya. Silakan kalian lihat ini. Nah, yang pertama menggunakan, kalau dia pakai akuan, seolah-olah si penulis, pengarang, menjadi tokoh yang ada di dalam cerita itu, maka itu orang pertama. Apabila akuannya itu menjadi tokoh utama atau orang yang diceritakan, maka dia akan menjadi orang pertama, pelaku utama. Tetapi jika akunya, tokoh si aku yang di sana bukan menjadi tokoh utama, akan muncul tokoh lain lagi yang diceritakan oleh si tokoh aku, maka orang pertama pelaku sampingan. Lalu yang berikutnya ada orang ketiga. Orang ketiga itu umumnya dia menggunakan kata gantinya ia atau dia. Maka bisa disebut nama, bisa sosok siapa gitu ya. Nah, dibagi menjadi 2, serba tahu dan terbatas. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau serba tahu, maka di sana penulis akan menceritakan sampai ke isi hati, sampai ke jalan pikiran si tokoh. Nah, kalau orang ketiga terbatas atau pengamat, maka hanya diceritakan tingkah lakunya yang bisa terlihat saja, tidak sampai isi hatinya. Mari kita lihat bareng sini. Sejak 3 jam yang lalu ia termenung sendirian. Ia, orang pertama atau orang ketiga? Orang ketiga. 3, pinter. Maka A dan B gugur. Kita tinggal punya 2, C dan D. Jelas ya, C atau D? Karena tadi orang ketiga. Meski hilir mudik pejalan kaki di sekitarnya tak ada rasa terganggu. Adakah diceritakan isi hati? Tidak. Jalan pikiran? Tidak. Lanjut lagi. Lelaki kurus itu, oh ternyata iya ya, iyanya lelaki kurus itu. Tampaknya bingung hendak melakukan apa. Akhirnya ia bangkit dan memilih berjalan kaki meninggalkan tempat itu. Ada nggak diceritain jalan pikirannya? Misalnya dalam hatinya ia bersedih, terus atau Enggak. di dalam benaknya, berarti kan pikirannya. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti ya D. delta, D. orang ketiga terbatas atau pengamat. Jelas gitu ya. Lanjut nomor 22. 22 simpulan penyebab konflik. Nah, bisa jadi ini bisa kalian bisa ditanya sebab, bisa ditanya akibat. Nah, ini contohnya penyebab. Bedanya gimana? Bedanya adalah kalau sebab konflik, dia posisinya berada di sebelum masalah. Sebelum masalahnya terjadi, dia berada di sebelum. Kalau akibat konflik, setelah masalah baru ada. Cara nyarinya gitu. Tapi saya harus cari masalah dulu dong. Iya.
Jangan-jangan nggak ada masalahnya, pasti ada. Ceritanya itu kan pasti harus ada masalah gitu ya. Ada masalah yang ditampilkan. Nah, kita ditanya sebab, berarti di posisi sebelum. Di posisi sebelum masalah. Tentang 2 ekor anak kucing yang rebutan ikan goreng. Ini yang mencuri ikan goreng. Dia mencuri ikan goreng, anak kucing. Terus setelah dapat, mereka bisa berhasil mengambil ikan goreng itu keluar dari dapur, ternyata malah mereka jadi rebutan gitu ya. Ikan gorengnya cuma 1, gimana nih caranya? Nah, mereka berselisih, lalu mereka membawa permasalahan itu ke seekor kucing hitam yang tubuhnya besar gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Kucing hitam membagi, dikasih kepalanya untuk kucing yang kuning, yang ekornya untuk yang putih. Sementara badan ikan yang besar itu untuk siapa? Untuk kucing hitam sendiri. Nah, ini licik kucing hitamnya. Akhirnya yang terjadi kan malah rugi dua-dua kucing ini, baik kucing putih maupun kucing kuning. Lalu di sini kita ditanya, sebab konflik atau sebab masalahnya apa di situ? B. Yang B. Perselisihan kucing kuning dan kucing putih karena berebut ikan goreng. Goreng di atas meja. Ya, sebabnya Bravo itu. Nah, kemudian kalau ditanya akibatnya, mana akibatnya? Akibatnya apa nih? Apa akibatnya? Mana? Kalau akibatnya adalah D. Oke. Akibatnya kucing hitam S. akibatnya ya jelas, akibatnya bahwa kucing hitam memberi kepala dan ekor untuk kucing kuning dan kucing putih, sementara kucing hitam mendapatkan tubuh ikannya. Itu dia akibatnya. Rugi dua-dua kucing itu akibatnya. Oke, kita lanjut ke nomor 23, perbedaan pola pengembangan. Nah, pola pengembangannya ini diawali dengan apa gitu ya, perbedaan pola pengembangannya tersebut. Perbedaan pola pengembangan kedua cerpen tersebut diawali gitu ya. Diawali dengan apa? Nah, mari kita lihat. Jika kalian tidak menyingkirkan kucing itu beserta kandangnya, maka ayah akan membuangnya. Ririn dan Reza terdiam, mata mereka melirik kertas kerja ayah di meja kerja berserakan. Ririn memeluk erat kucingnya seakan-akan takut jika kucing itu melompat dan membuat kekacauan lagi. Ada masalah di sana? Ada. Oke, ada masalah di sana. Berarti jelas. Pemaparan konflik. Iya, pinter. Pemaparan konflik. Kemudian kita lihat yang sebelahnya. Sebelahnya pengenalan tokoh. Benar nggak ya? Penampilannya jauh berbeda dengan 15 tahun yang lalu. Ini tak lagi keren dan penuh gaya. Perut yang membuncit dan rambut yang mulai meninggalkan pemiliknya membuatnya tampak lebih lucu. Namun, saat ia berjabat erat denganku, ketulusannya masih sama. Senyumnya menularkan energi positif. Jelas pengenalan tokoh. Pengenalan tokohnya deskripsi ya, dideskripsikan melalui ciri fisiknya gitu. Kemudian ini kan kelihatan senyumnya menularkan energi positif gitu. Jelas jawabannya adalah yang Bravo. Lanjut ke nomor 24. Nomor 24 kita lihat. Ini nomor 24. Pertanyaannya perbedaan penggunaan bahasa. Silakan dilihat. Nah, yang namanya sebuah apa namanya? Ini zaman ya. Oke, Z dan J. Nah, yang namanya sebuah cerita sastra itu bisa menggunakan berbagai gaya penceritaan, berbagai bahasa gitu ya. Bisa menggunakan majas gitu ya. Misalnya, sebelum matahari menggeliat, ibu sudah bangun. Berarti di sana ada personifikasi, matahari menggeliat seolah-olah seperti hidup, seperti manusia gitu ya. Nah, bisa juga itu majas gitu ya. Bisa juga dia menggunakan adanya ungkapan seperti yang tadi disebutkan, uringan tangan, tinggi hati, besar kepala, itu ungkapan. Kemudian bisa juga menggunakan dialog gitu ya, ada kalimat langsung. Bisa juga menggunakan bahasa daerah, boleh ya, boleh saja dimiringkan, yang penting. Bisa juga dia menggunakan 1-2 menyisipkan kosakata asing gitu, boleh. Boleh juga menggunakan naratif, gaya bercerita gitu ya. Nah, kalau kalian lihat ini gimana kira-kira? Menggunakan yang bagaimana ini?
Bahasa negatif. Bahasa Negatif. naratif. Mana nih, guys? Naratif. Salah baca. Naratif itu cerita, Nak. naratif bahasa cerita. Iya, ini kan dari atas kita lihat ya. Oh, ternyata dia nggak apa-apa. Dia menceritakan menceritakan seorang sila gitu ya, diceritakan gitu. Nah, sementara kalau kita yang tidak ada bahasa daerah, ada nih deso gitu ya. Kemudian ada juga bahasa-bahasa yang kayak bahasa apa ini namanya? Jadul, pede gitu ya. Bahasa anak muda zaman sekarang gitu ya. Kemudian dialog, kita lihat terdapat dialog. Oh, ada, tapi kok cuma satu kalimat. Boleh ya? Boleh. Kan dia nyebutnya terdapat dialog. Maka satu kalimat pun bisa tokoh cerita. Kalau dia nyebut dominan, baru semuanya. Nah, hati-hati pilihan. Kalau dia nyebut terdapat, cuma satu. Terdapat kan berarti satu juga boleh. Jadi kalau dia nyebut ini dominan ini dominan ini, oke, maka berarti banyak. Jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 25, komentar yang tepat berkaitan dengan cerpen. Mengomentari cerpen, bisa juga fabel, bisa cerpen gitu ya. Nah, ini ternyata yang ditanya adalah cerpen. Apa yang harus kita komentari? Yang dikomentari terkait dengan unsur intrinsiknya. Apa saja unsur intrinsik? Bisa temanya, bisa tokohnya, bisa alurnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata yang dikomentari terkait dengan tokohnya. Tokoh siapa? Nina. Mari kita lihat. Berdasarkan teks, komentar yang paling tepat yang mana? Yang sesuai dengan isi teks. D. Pinter. Nina seorang yang berpendirian teguh. Kenapa kita bisa memberikan komentar seperti itu? Karena kita lihat ini Alisa membujuk gitu ya, tapi dia sepertinya kok tidak terpengaruh gitu ya, dia tetap kukuh gitu ya dengan pendiriannya gitu. Nah, berarti dia orang yang berpendirian teguh. Kita nggak bisa. Tapi ini kalau Nina sangat suka menyendiri kok nggak bisa? Ya kan tidak ada yang menunjukkan dia dia suka menyendiri. Yang kita tahu memang dia kutu buku gitu ya. Kutu buku itu makna ungkapan gitu ya, suka baca. Gitu. Oke, jadi betul jawabannya D. 26 sekarang. Nah, kita sudah meninggalkan sastra. Sekarang kita ke bahasa. Kita ke ranah kebahasaan. Perbaikan istilah kompilasi dan rekondisi. Harga layanan data seluler dinilai sudah di luar kewajaran dan menyulitkan industri telekomunikasi. Hal ini membutuhkan rekondisi yang jelas dari pemerintah agar tidak terjadi perang dagang. Di kompilasi harga layanan, nah apa ini? Perang dagang loh, ada bantuan loh di sini supaya kita bisa memperbaiki istilah yang harus kita gunakan yang mana? Yang mana nih? Kompetisi. Pinter. Kompetisi harga layanan data seseluler dinilai sudah di luar kewajaran dan menyulitkan industri telekomunikasi. Kok kompetisi bukan kompetitor? Karena kalau kita ambil yang kompetitor, yang B, maka itu nanti menjadi orangnya. Gitu ya, kompetisi ini. Nah, kemudian hal ini membutuhkan regulasi, bukan rekondisi. Regulasi itu apa sih? Regulasi itu aturan, gitu ya. Hal ini membutuhkan aturan yang jelas dari masyarakat, dari pemerintah agar tidak terjadi perang dagang. Di sini sengaja dikasih perang dagang loh. Biar apa? Biar siswa merasa ada bantuan. Oke, saya tahu ini kompetisi kok, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus tahu bahwa gimana saya tahu, saya nggak bisa buka kamus loh. Tidak harus buka kamus. Di dalam soal, penulis soal sudah memberikan tuntunan atau bantuan bagi siswa agar siswa bisa memilih, gitu ya. Jadi ada kata-kata kunci di sana pokoknya. Lalu yang harus kita lakukan adalah literasi dengan benar, pahami maksudnya, lihat kata-kata kunci yang disiapkan di sana untuk menggiring jawaban. Lanjut nomor 27, kalimat yang tepat untuk melengkapi teks. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapi teks ini kaitannya dengan sudah pernah belajar teori kohesi dan koherensi, Nak? Sudah pernah? Kohesi dan koherensi? Halo, Bu. Sudah pernah belajar kohesi dan koherensi di dalam paragraf? Belum. Bohong.
kohesi itu kan nanti biasanya dalam teks itu seringkali ada pengulangan bentuk kata. Jadi ada kata-kata yang sama bentuknya gitu ya, diulang lagi kata itu. Nah, itu kohesi namanya. Nah, kalau koherensi itu keterpaduannya ya, keterpaduan maknanya. Jadi keterpaduan maknanya itu bisa diperoleh melalui kohesi, melalui adanya perpautan bentuk tadi loh. Bisa juga melalui rujukan, kata ganti gitu ya. Karena apa? Dalam satu paragraf dia kan wajib koheren tuh, wajib padu. Kalau nggak padu, maka di sana ada kalimat sumbang yang wajib ditendang, dikeluarkan dari teks gitu, atau diubah. Gitu. Nah, mari kita lihat bersama. Dia nanya kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat ini, kalimat titik-titik. Kunci cara mencarinya adalah kalimat sebelum dan kalimat sesudah. Itu kunci nyarinya. Terapkan teori kohesi dan koherensinya. Lihat kalimatnya, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan pada bulan Maret 2006 gitu ya, suplemen harian ekstrak biji kopi hijau dapat mengurangi lemak tubuh dan berat badan. Logika berpikirnya itu harus ada yang ngomongin masalah berat badan. Oke? Kalimat setelahnya, asam klorogen yang terdapat pada biji kopi yang belum dipanggang dapat dicerna dan diserap oleh manusia sama seperti yang terdapat pada ekstraknya. Maka di kalimat yang titik-titik ini wajib ngomong asam klorogen. Maka yang bicara tentang asam klorogen dan berat badan yang mana? Yang pinter, sip. Gampang kan? Mudah nggak sebetulnya ngerjain soal bahasa Indonesia? Mudah. Iya mudah. Intinya cuma teliti bacanya, gitu ya. Membaca dengan teliti. Oke, lanjut kita ke nomor 28. Teks prosedur yang ditanya. Nah, ini ya, kamu tidak perlu menghafal prosedur itu ada macam-macam, ada banyak. Kita tidak harus tahu bagaimana cara bikin nasi goreng, kita tidak harus tahu bagaimana cara merakit komputer, tidak harus tahu bagaimana ini cara mencuci tangan yang benar loh. Gimana kalau saya nggak tahu cara mencuci tangan versi WHO dan lain sebagainya? Yang ditanyakan ranahnya bahasa Indonesia itu adalah berpikir logisnya. Bagaimana kita melogika sebuah prosedur melalui bahasanya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, mari kita dilogikakan dengan kohesi koherensi tadi. Kira-kira 3 duluan apa 2 duluan ya? 3. Oke, 3 duluan ya. Pasti basahi telapak tangan dulu, gitu kan? Bergosok dengan sabun. Maka jelas C, D buang. Kita sudah nggak usah mikirin lagi. Tinggal A atau B. Nah, kira-kira yang mana? B. Yang B, betul. Pasti. Nah, B itu memudahkan kita karena apa? Karena ada kata lalu gitu ya. Basahi telapak tangan, gosok dengan sabun. Ada kata lalu usap juga gitu ya. Punggung tangan secara bergantian. Nah, sementara kalimat 1 kalau kita lihat setelah punggung tangan berarti kan setelah punggung tangan ada dia merujuk ke kalimat 4 gitu. Jadi intinya di teks prosedur itu tidak harus kamu tahu cara melakukannya, tetapi logikakanlah gitu ya. Manakah logika berpikirnya harus jalan. Jadi bagaimana caranya? Gitu ya. Lihat kohesi koherensinya di sana. Lanjut nomor 29. Kita ke variasi. Variasi kata. Apa sih maksud dari variasi kata? Sinonim. Beda nggak dengan makna kata? Beda banget. Beda. Bedanya apa? Kalau makna kata, maka itu secara deskripsi, dideskripsikan. Makna kata infeksi itu apa? Dijelaskan ini. Makna kata pandemi itu apa? Dijelaskan ini. Tapi kalau variasi kata, sinonim kata ini atau kata lain yang bisa kita gunakan, kata yang mana? Gitu. Optimal. Optimal. Optimal, betul. Karena kalau maknanya maksimal, maknanya optimal, itu adalah setinggi-tingginya atau paling tinggi. Nah, itu adalah makna katanya. Lalu variasinya atau sinonimnya ya optimal ini. Gitu. Itu ya. Oke. Kalau afdal itu kan paling utama. Ya, kalau minimal itu paling serendah-rendahnya, sekecil-kecilnya gitu. Lanjut kita ke 30 sekarang. Kalimat tidak efektif. Nah, ini harus kita ketahui kalimat tidak efektif itu nanti sebetulnya luas gitu ya. Tidak efektif itu karena apa? Jadi kalimat itu tidak efektif bisa karena beberapa hal. Pertama, bisa karena kata yang digunakan berlebih.
gitu ya. Atau banyak banget gitu ya. Ada kata-kata yang harusnya tidak hadir di situ. Itu tidak efektif. Pertama. Yang kedua, bisa karena bermakna ambigu. Atau ketika orang lain membaca kalimat itu, orang bisa memiliki persepsi yang berbeda. Itu juga tidak efektif. Contohnya gimana? Adik pria yang memakai topi itu sudah menunggu di depan. Itu yang sudah menunggu di depan, adik atau pria? Karena adik pria yang memakai topi itu, adik pria yang memakai topi itu, jadi kan persepsinya berbeda. Nah, itu karena ambigu. Itu tidak efektif juga loh. Bisa juga karena struktur kalimatnya tidak jelas. Tidak jelas di sini bisa jadi karena dia nggak punya predikat atau dia tidak punya subjek, gitu ya. Tiba-tiba langsung di tengah-tengah pertemuan sudah dijelaskan hal tersebut. Lah, subjeknya mana? Gitu kan? Nah, di tengah-tengah pertemuan sudah dijelaskan, titik. Itu apa sih? Subjeknya mana? Gitu ya. Di tengah-tengah pertemuan sudah dijelaskan, kalimat itu nggak jelas strukturnya. Itu juga nggak efektif, nggak boleh gitu ya. Nah, jadi banyak hal yang menyebabkan ketidakefektifannya. Nah, mari kita lihat di sini. Termasuk bisa nggak karena tidak efektifnya juga bisa karena adanya nilai rasa yang berbeda gitu ya, bisa lebih rendah gitu ya. Bisa juga. Nah, mari kita lihat di sini. Yang tidak efektif kalimat berapa? Kita lihat saat fokus mengerjakan sesuatu yang sulit, ada kalanya tanpa sadar seseorang berbicara sendirian kepada diri sendiri. Efektif. Kalimat itu gimana tuh? Efektif. Efektif atau tidak kalimat ini? Efektif. Yakin? Tidak. Oke, tidak. Yang menjawab tidak, bagian mana tidak efektif? Karena apa tidak efektifnya? Cara sendirian kepada diri sendiri. Pinter. Bicara sendirian kepada diri sendiri. Bicara sendirian itu pasti bicara ke diri sendiri kan? Pinter. Cepat langsung tahu, ketemu. Berarti tidak efektifnya karena penggunaan kata yang berlebihan. Oke, ketemu. Pegang kalimat 1. Lihat kalimat 2. Umumnya, kalimat yang diucapkan tanpa sengaja terucap ketika nyaris putus asa. Oke, ini efektif? Efektif ya. Ada kalanya itu nulis harus disambung ya, Nak ya. Hebatnya, hal ini dapat membantu menuntaskan pekerjaan yang pelik dan sulit. Efektif atau tidak? Tidak. Tidak, betul. Bagian mana yang menunjukkan tidak efektif? Pelik dan sulit. Betul, pelik ya sulit ya sama. Pakai satu saja gitu ya. Sama seperti di nomor 1 tadi. Bicara sendirian sama kepada diri sendiri, ya sama lah gitu ya. Sementara yang 4, meski panjang, menjelaskan proses tahap demi tahap yang tengah dilakukan secara lantang dapat membantu menyelesaikan masalah dan menjaga konsentrasi. Mesti kepanjang ini kalimatnya. Ini nggak masalah. Ini tidak ada kata berlebih di sini. Itu. Maka jelas nomor 1 dengan nomor 3 gitu ya. Tidak efektif karena penggunaan kata yang berlebih. Kita lanjutkan nomor 31. Kata tidak baku sekarang. Oke, nomor 1. Masyarakat diharapkan mengenakan masker yang sudah berstandarisasi agar terhindar dari penularan coronavirus. Ini kalau adik-adik lihat, saya nulisnya kok coronavirus ya. Benar ya, Nak? Bukan virus corona pakai C, tapi coronavirus disambung jadi satu. Itu sudah ada di KBBI volume 5. Harus coronavirus gitu disambung. Ini yang benar. COVID-19-nya juga pakai huruf kapital semua. Kalau besok kamu disuruh nulis gitu ya, harus kayak gini. COVID-19 kok pakai huruf kapital ya? Iya, dia sama kayak MERS, kayak SARS gitu ya. Nulisnya begitu. Oke. Nomor 1, baku nggak ini? Ada nggak kata yang tidak baku di sini? Ada. Oke, yang mana? Betul. Tiga. Kalimat 1 nggak baku. Kata apa yang nggak baku di kalimat 1? Berstandarisasi. Harusnya gimana? Harusnya yang standar. Berstandarisasi yang standar. Kan nggak, ini kan karena memang ada isasinya, ada prosesnya. Jadi
Betul, ya, betul nomor 1 tidak baku. Tetapi ketidakbakuannya karena harusnya kalau ada isasi itu menyatakan proses gitu ya, nulisnya standarisasi pakai D. Tapi kalau cuma standar saja tidak boleh pakai D. Kok begitu? Ya, ketentuan aturannya memang begitu. Karena kan kita serap dia dari bahasa asing, dari standar gitu ya, ada D-nya. Setelah jadi bahasa Indonesia tuh nggak pernah kenal kata standar, ada D di belakang tuh nggak pernah. Jadi standar tanpa D. Tapi kalau diteruskan, ada isasi yang menyatakan proses, wajib D-nya dimasukkan. Standarisasi. Maka ini tidak baku. Kita lihat kalimat 2. Kulit merupakan salah satu panca indera yang cepat merespons rangsangan dari luar. Baku atau tidak? Baku. Baku. Panca indera betul begini nulisnya. Karena ini bentuk terikat, ya, bentuk terikat memang harus disambung. Kemudian respons pakai S, tidak boleh S-nya dihilangkan. Mencuci tangan harus dilakukan dengan benar, tidak hanya sekadar basah atau terkena air. Baku atau tidak? Sekadar baku atau tidak? Baku. Baku, karena kata dasarnya memang kadar. Loh, kok sering kita dengar sekedar? Itu kan ada pengaruh bahasa daerah, bahasa Jawa gitu ya. Karena kata dasarnya bukan kedar, tapi kadar gitu ya. Nah, kita lanjut. Nomor 4, coba dilihat nomor 4. Seseorang yang terinfeksi COVID-19 dapat menulari orang lain melalui droplet yang dikeluarkan pada saat bicara atau menghembuskan napas. Baku atau tidak? Tidak. Tidak, betul, pinter. Yang tidak baku yang mana? Menghembuskan. Pinter. Harusnya gimana? Mengembuskan. Sip, TOPBGT. Ini baru Satria Tama Muda nih. Nah, kata dasarnya embus. Maka dia bisa menjadi embusan, bisa menjadi mengembuskan gitu ya kalau diberi imbuhan. Jadi yang tidak baku adalah 1 dan 4. Delta 4 dan 1. Lanjut 32. Kata bentukan yang tepat. Kata bentukan itu adalah kata dasar yang diberi imbuhan gitu ya. Bisa juga kadang kata-katanya tidak mesti satu kata, bisa juga dia menjadi kata ulang juga bisa gitu ya. Jadi tipe-tipe kata bentukan itu nanti yang keluar bisa cuma satu kata dasar dikasih imbuhan, diberi imbuhan, bisa juga nanti kata ulang yang diberi imbuhan, bisa seperti itu. Mari kita lihat. Kita harus mampu apa nih? Menerapkan. Menerapkan. Kenapa? Karena kata dasarnya terap. KTSP, kecuali klaster gitu ya. Klaster itu konsonannya rangkap gitu ya. Kayak kritik, mengkritik. Tidak boleh mengkritik. Protes, memprotes. Skor, tetap penskoran. Nggak boleh penyekoran karena dia konsonannya 2 rangkap gitu ya. Maka dia tidak berlaku konsep lulu. Lanjut, kita harus mampu menerapkan pola hidup sehat dalam keseharian agar selalu bugar. Pola hidup sehat bukan hal menyulitkan. Kenapa kok begitu? Iya, ini luluh juga kan, kata dasarnya sulit S. Luluh nggak? Luluh, menyulitkan. Jadi B jawabannya. Lanjut 32. Kesalahan penggunaan kata dari. Sejak adanya pandemi coronavirus, masyarakat tidak leluasa berlibur dari luar kota. Kata yang salah itu kata dari, harusnya pakai kata apa ya? Harusnya kata apa dong? Kalau nggak boleh pakai kata dari, pakai kata apa dong? Ke, pinter. Karena nggak boleh pakai dari, maka dari itu salah. Nah, salahnya dari karena tidak menunjukkan asal. B. Karena masa B, tidak? balapan Kata yang dari kan memang menunjukkan B. Ya, B. Kata dari itu kan menunjukkan keterangan asal. Yang mana? Yang mana? C, pinter, itu dia menunjukkan keterangan asal. Jadi kata dari, karena salahnya kenapa? Karena kata dari itu menunjukkan keterangan asal. Padahal ini harusnya menunjukkan keterangan tujuan. Dia larinya kan ke itu. Nah, kenapa dari salah? Ya karena dari itu menunjukkan keterangan asal. Kalau kita pilih B, karena kata dari tidak menunjukkan asal. Kan memang dari itu asal. Nah, salahnya
Ya karena dia menunjukkan keterangan asal, harusnya bukan pakai keterangan asal dong, gitu ya. Oke, ini kan kata depan yang menunjukkan keterangan asal kalau dari. Lanjut 34. Perbaikan kalimat 4. Mari kita lihat perbaikan kalimat 4. Ceknya, lihat kalimat 3. Selain menjadi puncak tertinggi di dataran tinggi Dieng, banyak faktor yang menjadikan gunung ini menjadi favorit para pendaki. Lihat kata banyak faktor, itu kata kuncinya. Maka logika berpikir kita, kalimat selanjutnya haruslah menjelaskan faktor. Mana yang menjelaskan faktor? C. Yang C, pinter. Salah satunya, kan berarti salah satu faktor yang dijelaskan. Gunung ini menyuguhkan golden sunrise terbaik di Indonesia. Oke, betul, pinter. Lanjut. 35. Nah, tadi Bu Yeti sudah menjelaskan kalimat tidak efektif itu macam-macam. Salah satunya karena ini, gitu ya. Tadi sudah dijelaskan. Sekelompok ibu-ibu PKK sedang mengadakan rapat untuk memperingati HUT RI. Nggak efektifnya karena apa? Sekelompok. Kata berlebih. Di sini sudah ada ibu-ibu PKK, ada ibu-ibu. Ibu-ibu itu pasti bukan cuma satu ibu, pasti satu kelompok. Jadi harusnya sekelompok ibu PKK, oke, atau ibu-ibu PKK saja boleh. Maka jawabannya menjadi A, kata berlebih. Kalau kalimat ini Bu Yeti ganti ya. Gerombolan ibu PKK sedang mengadakan rapat untuk memperingati HUT RI. Jawabannya bukan lagi A. Menjadi yang mana? Gerombolan ibu PKK yang Delta, pinter, memiliki nilai rasa negatif. Kok bisa? Ya, gerombolan itu lebih ke arah yang buruk gitu ya. Ini ibu PKK loh ya, kesannya kok kayak preman gitu ya. Kan gerombolan si berat gitu kalau kita suka baca cerita-cerita dulu gitu ya. Nah, jadi ini kalimat yang seperti ini tergantung. Mari kita lihat. Jadi kalimat itu tidak efektif bisa macam-macam gitu ya. Bisa karena kata berlebih, bisa karena dia punya makna ganda atau ambigu, bisa karena struktur tidak jelas, bisa karena memiliki nilai rasa negatif. Nah, ini yang harus dipahami oleh kalian semua karena nanti kan kita tidak tahu tipe soal yang keluar seperti apa. Lanjut ke 36. Kalimat dengan tanda baca yang tepat. Mari kita lihat. Nomor 1, agar tidak terjadi klaster penularan baru, masyarakat diminta menghindari kerumunan. Benar nggak ya pakai koma? Benar. Benar, pintar. Kenapa? Ayo. Karena itu adalah kalimat majemuk bertingkat yang anak kalimatnya mendahului induk kalimat. Mana sih anaknya agar tidak terjadi klaster penularan baru? Induknya mana? Masyarakat diminta menghindari kerumunan. Kalau saya balik kalimatnya, komanya dibuang karena induknya di depan. Masyarakat diminta menghindari kerumunan agar tidak terjadi klaster penularan baru. Tanpa koma. Tapi karena ini anaknya depan, maka pakai koma. Boleh gitu ya. 1 benar. 2. Saya sudah mentransfer. Tuh lihat, mentransfer, tidak jadi mentransfer. Kenapa? Karena TR gitu ya. TR itu tadi konsonan rangkap tadi ya. Double cluster kita nyebutnya. Jadi tidak luluh. Saya sudah mentransfer uang sejumlah Rp100.000 pagi tadi ke rekening Anda. Benar nggak tanda bacanya? Salah. Salah. Yang mana yang salah? Titik setelah RP rupiah. titik. Oke, RP itu tidak boleh diberi titik, langsung saja bahkan tidak boleh dispasi gitu ya. Jelas. 3, datanglah ke rumahku sebelum pukul 20 agar kamu masih mendapatkan transportasi di malam hari. Betul atau salah? Salah. Salah. Yang mana salahnya? Tanda koma. Titik Komanya mana? Nggak ada koma ini. Titik 2. Titik 2. Iya. pada pukul. Nomor 3 sayang. Ya. Nomor 3. Nomor 36 kalimat 3. Nah, titik 2 ini itu kan kalau kita bisa lihat jam digital ya. Seringkali kita terkecoh. Aku
Tanda baca untuk menunjukkan waktu itu pakainya titik, bukan titik 2. Nah, titik 2 itu karena kita terpengaruh lihat-lihat jam digital itu loh. Itu ya, jelas. 3 salah. Kakak bertanya, sudahkah kau laksanakan pesan ayah tadi pagi? Benar nggak ini? Betul. Betul. Betul, ya. Kan dia bertanya, maka wajib pakai tanda tanya. Kemudian kakak bertanya di koma dulu dong, baru petik gitu. Maka jelas jawabannya yang benar adalah 4 dan 1. Lanjut nomor 37. Mari kita lihat nomor 37. Oke, perbaikan tanda baca. Nomor 1. Selamat jalan nak dan berhati-hatilah di jalan. Diperbaiki jadi selamat jalan nak dan berhati-hatilah di jalan. Yang tadinya pakai tanda seru diganti jadi tanda titik. Ini kata pesan ayahnya, Bos. Oke. Gimana ini? Betul atau salah? Benar nggak dari tanda seru kita ganti ke tanda titik? Salah. Salah. Kenapa salah? Kompak jawabnya dan benar semua. Karena itu Benar. kalimat perintah. Karena Pintar itu POP begini. kalimat suruhan, Bu. Kalimat perintah, iya. Kalau perintah kita pakai tanda seru. Jadi tanda seru itu bukan berarti ngegas gitu ya. Kan kadang-kadang kita pakai kalau pakai udah caps lock gitu, pakai tanda seru itu pengaruh nggak pakai WA itu. Tidak, tanda seru itu bukan berarti ngegas. Tanda seru itu kalimat perintah. Maka nomor 1 salah, sudah benar malah disalahkan. Nomor 2, kami menyiapkan keperluan. Titik 2, mereka mengerjakan di lapangan. Diperbaiki menjadi kami menyiapkan keperluan, titik koma, mereka mengerjakan di lapangan. Betul atau salah? Salah. Benar. Ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Yang bilang benar, berikan argumennya. Soalnya titik koma tuh buat ganti apa itu namanya? Jadi apa? Ayo, bener loh, bener. Sambungan. Apa itu namanya? Gak tahu. Sambungan, kata hubung, Ya, atau konjungsi gitu. Iya, tanda titik koma digunakan untuk pengganti konjungsi dalam kalimat majemuk setara. Ini kan kalimat majemuk setara. Kami menyiapkan keperluan dan mereka mengerjakan di lapangan. Atau kami menyiapkan keperluan sedangkan mereka mengerjakan di lapangan. Kita nggak pakai konjungsi, kita pakai titik koma. Betul, boleh gitu ya. Nomor 2 benar. Nomor 3, saya sudah menyiapkan obat-obatan. Antiseptik, obat luka bakar, dan vitamin. Karena nggak boleh nyebut merek ya. Jadi sebutnya antiseptik, obat luka bakar, dan vitamin. Nah, ini pakainya titik 2, titik komanya salah. Sudah diperbaiki pakai titik 2. Benar nggak ini? Benar. Benar. Kenapa yo? Karena untuk perincian. Pinter. Untuk rincian harus pakai titik 2. Karena rincian obatnya disebut di sini. Betul. 4. Sudah setahun yang lalu, kami melaksanakan pembelajaran daring. Iya, ini loh, ini kan belakangnya ada warnanya sayang. Diperbaikan, dibuang komanya. Benar nggak itu? Kamu sudah setahun yang lalu kamu Dibuang komanya. Salah. Aku gitu ya, salah. Gitu. Salah apa benar? Salah, betul. Yakin dong, salah. Kenapa salah? Harus tahu alasannya. Alasannya karena kata keterangan diletakkan di awal kalimat. Untuk menghindari salah baca atau salah tafsir, maka diletakkan tanda baca koma. Lalu bagaimana kalau dibalik? Tanpa koma. Kami melaksanakan pembelajaran daring sudah setahun yang lalu tanpa koma. Tapi karena kata keterangannya ditaruh di depan, sudah setahun yang lalu, koma, kami melaksanakan pembelajaran daring supaya tidak terjadi salah tafsir atau salah baca. Benar malah jadi salah. Maka yang benar nomor 2 dan nomor 3. C ya. Lanjut 38, perbaikan ejaan. Nah, ngeliatin lagi nih kita ejaan. Ibuku senang mengoleksi batik Cirebon. Diperbaiki jadi batiknya sama Cirebonnya ditulis huruf kapital semua. Yang tadinya huruf kecil semua. Betul atau salah? Batik huruf kecil, Bu. Salah. Pintar, batik huruf kecil. Harusnya perbaikannya menjadi batiknya huruf kecil, Cirebonnya yang kapital. Kenapa? Karena ciri khas memang ditulis seperti itu, gitu ya. Nah, kalau yang kecil semua, petai Cina, kunci Inggris, jeruk Bali,
gitu ya. Nah, itu harus huruf kecil semua itu. Dia cuma nama jenis gitu ya. Nah, nomor 2, kami menerima undangan rapat pada hari Senin, diperbaiki. Hari Senin tidak perlu dikapitalkan semua, harinya nggak bisa. Harinya kecil aja, Seninnya aja yang kapital. Bener apa enggak? Betul. Betul. Oke, benar. Nomor 3, saya baru menyelesaikan sebuah cerpen berjudul Senja di Kaki Bukit. Ejaannya diperbaiki ternyata. Senja di kaki bukit gini. Pakai D-nya di huruf kapital. Benar apa salah? Benar. Oke, ada yang benar, ada yang salah. Yang salah. Kenapa salah? Karena D-nya harusnya tetap kecil aja. Oke, karena itu perbaikannya. Karena di adalah kata depan. Jadi semua yang namanya kata tugas, kata depan gitu ya, seperti di, ke, dari, kemudian kata tugas untuk, pada gitu ya, yang gitu ya. Meski dia judul, harus ditulis dengan huruf kecil, kecuali di awal kalimat. Contoh, pernah baca, dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Darinya huruf kapital, walaupun kata tugas, karena di awal kalimat. Tapi ke-nya huruf kecil, karena di tengah gitu ya. Nah, judul berlaku seperti itu. Jadi nomor 3 ini salah, harusnya D-nya tetap huruf kecil karena posisi di tengah. Nomor 4, Perang Dunia Kedua dari huruf kecil menjadi huruf kapital. Betul atau salah? Betul. Betul. Kenapa? Kenapa boleh pakai kapital? Karena Karena ini loh. kenapa yuk? Kenapa yuk? Karena itu ini kayak Gimana? Perang Dunia II itu peristiwa sejarah bukan? sejarah. Iya, itulah alasannya. Jadi kalau peristiwa sejarah, maka kita harus menuliskannya dengan huruf kapital. Misalnya apa? Konferensi meja bundar, kapital semua. Gitu ya. Perundingan apa lagi? Misalnya perjanjian apa gitu ya. Wajib gitu, harus huruf kapital semua. Tapi kalau misalnya kakak membaca sejarah mengenai perang dunia, huruf kapital tidak? Tidak, karena perang dunia yang mana yang dimaksud? Tapi kalau perang dunia 1, perang dunia 2, itu memang peristiwa sejarah, maka wajib pakai huruf kapital. Jadi yang benar ejaannya di sini adalah yang 2 dan 4. Jadi jawabannya delta. 39. Setelah pandemi coronavirus usai, kami sekeluarga akan berlibur ke Pulau Bali. Waduh, enak banget. Kesalahan penggunaan ejaannya karena apa nih? Pulau. Pulaunya harus pakai huruf kapital. Kenapa? Ikuti nama kota. Karena nama tempat. Alasannya di ABCD yang mana? C. C. Ada yang C. Ayo. Yang menjawab A tadi siapa? Aku. Nah, itu dia yang benar. Karena kata pulau itu merupakan nama diri geografi gitu ya. Maka dia wajib ditulis dengan huruf kapital. Contoh lain nama diri geografi. Kota Yogyakarta, maka K-nya harus kapital. Gunung Merapi, maka G-nya harus kapital karena itu nama diri geografi gitu ya. Kemudian apalagi misalnya Selat Sunda, S-nya harus kapital loh ya. Gitu. Jadi, Laut Cina Selatan, L-nya harus kapital karena itu adalah. Terus bagaimana kalau kita nulis negara Amerika, N-nya harus kapital karena itu adalah nama diri geografi. Jadi bukan karena kata pulau menunjukkan daerah, enggak. Dasarnya di Puebi itu yang A. Bisa dipahami? Oke. Nah, jadi C ini butir pengecoh atau alias jebakan Batman. Ya, jadi jangan pilih jebakan Batman-nya. A jawabannya. Nomor terakhir. Nah, terakhir ini hanya harus lihat seberapa teliti. Susah banget ini jadinya untuk mengecilkannya. Nah, jadi kecil ya. Susah banget. Besar aja susah. Boleh kecil. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Nomor yang A dulu dilihat. Kira-kira kita lihat dulu. Benar nggak ini terkait tentang jumlah pengunjung perpustakaan Kota Yogyakarta pada tahun 2020? Kok nggak 2021? Kan belum selesai. 2020 aja dulu. Nah, di bulan Maret gitu ya.
Bulan Maret itu 33768. Mana Januari, Februari, Maret? 33 Januari, Februari, Maret. 768 masih benar, oke? Mari kita lihat Juli 170. Oke, tapi dia mengatakan maksimal pada bulan November tuh, padahal yang paling tinggi ini bulan apa? Desember. Oke, jelas A gugur. Mari kita lihat yang B. Kalau ini hanya paragrafnya memang hanya harus teliti saja. Kita lihat April, betul? Oke, langsung ketemu tuh di B. Coba lihat B. Dia nyebut sama ya. November lagi ya. Paling banyak ya maksimalnya. Betul nggak? Coba lihat. Tidak. Padahal Desember ya. Maka jelas B gugur. Tinggal C dan D. C. Dia mengatakan Januari itu 33768. Benar kah? Salah. Langsung buang. Delta. Coba lihat. Delta 29663 di Januari, betul ya? Ya. Kemudian kita lihat Julinya 60817. Betul? Iya, ini dia. Ini 60817. Kemudian dia mengatakan lagi paling banyak atau maksimal di Desember. Ini dia. Ketemu? Jelas. Paragraf yang sesuai dengan gambar diagram ini adalah yang delta. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya, Nak? Silakan. Siapa yang mau tanya? Yo, tanyalah. Yang mau tanya, silakan. Ada yang mau Silakan bertanya? anak-anak yang mau bertanya. Mumpung Bu Yeti masih di hadapan kalian. Yang mau bertanya? Senang sekali. Ayo silakan. Siapa, Nak, yang mau tanya? Yuk, tanyalah. Yo. Yang tadi sekiranya belum jelas, silakan ditanyakan. Ada? Ada atau tidak? Tidak. Tidak. Capek ya 2 jam ya. Baik. Oke, baik, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, Bu Yeti cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat selalu Satria Tama Muda, teruslah mengembara gitu ya. Karena perjalanan masih panjang. Oke, yakin gitu ya, dimanapun posisimu berada, yang paling penting tetap menjadi orang yang baik, karena karakter tadi seperti pesannya Bu Titi itu paling penting gitu ya. Mau jadi apapun kita, kalau karakter kita nol itu percuma. Itu yang paling penting. Selanjutnya, tidak ada kata tidak mungkin selama kita mau berusaha. Buktinya sudah dibuktikan tadi oleh salah satu temanmu. Siapa tadi Bu Titi? Tadi namanya Bu Titi yang juara Alisa, ya. Alisa itu menunjukkan bahwa siapapun bisa jika mau berusaha. Baik, sekian dulu yang dapat Bu Yeti sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf kalau misalnya tadi guyonnya Bu Yeti berlebihan gitu ya. Oke, Bu Yeti kembalikan ke Bu Titi Irawati selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.